Salam. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami dari PT Semangat Pajak UMKM menyampaikan edukasi sederhana dengan bahan kertas kerja Excel, subjek wajib pajak orang pribadi, kategori sumber penghasilan adalah pekerjaan, karyawan dari satu pemberi kerja. Mohon maaf, kami tidak dapat menampilkan secara online, baik itu berupa slide, dikarenakan saluran pada portal Cortex untuk konsep SPT tahunan orang pribadi belum terbuka atau tersedia. Langsung saja kita melihat pada bagian induk halaman 1 pada sisi tahun pajak atau bagian tahun pajak. Anda centang box tahun pajak dan 4 kotak di bawahnya Anda isi dengan angka 2025. Pada bagian periode, dikarenakan Anda memilih tahun pajak, maka diisi dengan bulan mulai adalah angka 01 sampai dengan bulan akhir dengan angka 12. Status, jelasnya Anda centang normal dikarenakan adalah pelaporan SPT tahunan Anda yang perdana atau pertama kalinya untuk tahun pajak 2025. Di bagian sumber penghasilan adalah Anda centang pada box pekerjaan dikarenakan Anda sebagai seorang karyawan dan contoh pengisian kertas kerja Excel ini dengan konten karyawan 1 pemberi kerja. Untuk metode pembukuan, Anda memilih box pencatatan. Selanjutnya pada bagian A, identitas wajib pajak. Nomor 1, Anda mengisi nomor induk kependudukan sejumlah 16 digit atau angka. Nomor 2, Anda mengisi dengan nama lengkap seperti yang tertera pada EKTP atau surat keterangan terdaftar atau kartu identitas wajib pajak. Nomor 3 adalah jenis ID, Anda pilih KHTP. Nomor 4, Anda mengisi nomor ID yang Anda pilih pada nomor 3. Nomor 5, isikan nomor telepon seluler Anda. Nomor 6 adalah Anda mengisi email aktif yang sama datanya dengan email saat Anda mengaktifkan portal Cortex Anda. Untuk nomor 7 dan nomor 8 adalah Anda tidak perlu mengisi dikarenakan status Bapak ikan lele adalah belum menikah. Lanjut pada bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Pada angka 1 huruf A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Dikarenakan pilihan sumber penghasilan adalah pekerjaan, maka Anda centang box ya. Kemudian isi lampiran 1 bagian D, sementara contoh pengisiannya pada lembar kertas kerja Excel seperti ini. Pada bagian D kolom nomor, Anda isi dengan angka 1. Nama pemberi kerja, Anda isikan nama perusahaan atau pemotong pajak penghasilan pasal 21 Anda. Nomor identitas pemberi kerja dapat Anda isi dengan NPWP perusahaan atau pemotong 16 digit. Penghasilan bruto pada kolom 4 Anda isi dengan penghasilan bruto yang tertera pada bukti potong tahunan 1721A1 Anda. Sementara di kolom 5 pengurang penghasilan bruto Anda isi dengan angka yang tertera pada bukti potong 1721A1. Dan di kolom 6 penghasilan neto. Lalu setelah diisikan datanya, maka Anda pindahkan jumlah tabel D ke induk bagian B, angka 1 huruf A. Kembali pada induk halaman 1. Kita lanjut pada nomor 1 huruf B, angka 1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Anda centang box tidak. Huruf B, angka 2. Apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Atau yang disingkat dengan OPPT. Anda centang box tidak. Untuk nomor 1 huruf B, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 pada sistem display Cortex akan tertutup. Lanjut pada bagian nomor 1 huruf C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Anda centang box tidak, karena kondisi atau status penghasilan dari Bapak ikan lele adalah karyawan atau pegawai swasta dan hanya menerima penghasilan dari 1 pemberi kerja dan tidak memiliki penghasilan lain. Pada nomor 1 huruf D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Anda centang box tidak, dengan kondisi sumber penghasilan yang sama dengan yang kami terangkan pada nomor 1.
huruf C. Lanjut pada bagian C, penghitungan pajak penghasilan terutang. Pada nomor 2, penghasilan neto setahun. Ada rumusan otomatis yang merupakan panduan dari nomor 1A ditambah 1B ditambah 1C ditambah 1D hingga diperoleh nilai neto setahun. Nomor 3, apakah terdapat pengurang penghasilan neto? Anda centang box tidak. Nomor 4, penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto. Ada rumusan otomatisnya yang merupakan pengurangan dari angka 2 dengan angka 3 sehingga diperoleh angka neto. Nomor 5, penghasilan tidak kena pajak. Anda memilih pada kolom drop down yang telah kami sediakan dan memilih TK 0 karena contoh subjek adalah Bapak ikan lele dengan status belum kawin. Di kertas kerja ini akan secara otomatis nilainya setelah Anda memilih jenis PTKP. Nomor 6, penghasilan kena pajak yang merupakan perumusan pengurangan dari angka 4 dengan angka 5. Angka 7, pajak penghasilan terutang ini dapat diperoleh dengan hasil perumusan pajak penghasilan pasal 17. Angka 8, apakah terdapat pengurang pajak penghasilan terutang? Anda centang box tidak, karena memang jenis penghasilan Bapak ikan lele tidak memiliki. Angka 9, pajak penghasilan terutang setelah pengurang pajak penghasilan terutang yang perumusannya otomatis dari pengurangan angka 7 dan angka 8. Berikutnya pada bagian D, kredit pajak. Angka 10 huruf A. Apakah terdapat pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Anda centang box ya. Lalu Anda isi lampiran 1 bagian E. Pada kolom nomor, isikan nomor. Kolom 2, pemotong atau pemungut pajak penghasilan. Di baris NIK atau NPWP isikan 16 digit pemotong. Dan di baris nama diisi dengan nama pemotong. Kolom 3, bukti pemotongan atau pemungutan. Baris nomor, isi nomor bukti potong. Baris tanggal, Anda isi dengan tanggal bukti potong diterbitkan. Jenis pajak, Anda pilih drop down pilihan jenis pajak penghasilan. Sesuai dengan contoh adalah pajak penghasilan pasal 21. Kolom 5, penghasilan bruto. Anda isi dengan nilai penghasilan bruto yang tertera pada lembar bukti potong 1721A1. Selanjutnya di kolom 6 adalah jumlah pajak penghasilan yang dipotong atau yang dipungut. Angka 10 huruf B, angsuran pajak penghasilan pasal 25. Dikarenakan jenis penghasilan adalah berupa gaji dari satu pemberi kerja dan tidak ada penghasilan jenis lainnya yang mengakibatkan objek pajak penghasilan yang wajib diperhitungkan dengan mekanisme norma. Kolom nilai dikosongkan. Nomor 10, huruf C, STP. Pajak penghasilan pasal 25 adalah tidak ada. Angka 10 huruf D, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit pajak penghasilan luar negeri yang telah dikreditkan? Karena berhubung Bapak ikan lele hanya bekerja di wilayah negara Indonesia, maka Anda centang box tidak. Selanjutnya pada induk halaman 2. Induk halaman 2, Anda dapat melihat bagian E, pajak penghasilan kurang atau lebih bayar secara otomatis pada sistem pelaporan Cortex akan tertutup. Akan tertutup, tidak dapat Anda isi atau memilih. Pada bagian huruf F, pembetulan. Huruf G, permohonan pengembalian pajak penghasilan lebih bayar. Huruf H, angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun berikutnya. Nomor 13A, centang tidak. B, centang tidak. Huruf C, centang tidak. Pada bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Nomor 14 huruf A, harta pada akhir tahun pajak. Anda wajib mengisi pada lampiran 1, halaman 1, bagian A, seperti ini. Bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Angka 1, kas dan setara kas. Kolom 1, kode isikan dan pilih dari menu drop down untuk kode harta.
Lalu di kolom 2, deskripsi akan mengikuti secara otomatis dari kolom kode. Di kolom 3, Anda isikan nomor akun, nama pemilik akun ada di kolom 4. Kolom 5, nama bank atau institusi Anda isi sesuai penempatan kas dan setara kas Anda. Lokasi harta di kolom 6, Anda isi nama kota atau daerah, atau bisa juga diisi dengan negara Indonesia. Kolom 7, tahun perolehan adalah tahun dibentuk atau ditempatkan. Kolom 8, saldo adalah kondisi dan posisi nilai saldo terakhir per 31 Desember 2025. Kolom 9, keterangan dapat Anda isi jika di antara data akun ada yang merupakan bawaan atau asal dari harta yang diikutkan atau dideklarasikan dalam program pengungkapan sukarela. Bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Angka 2, piutang. Kolom 1, kode, Anda pilih drop down dan di kolom 2, deskripsi akan mengikuti pilihan kode. Kolom 3, lokasi penerimaan pinjaman dapat Anda isi dengan nama kota atau daerah. Kolom 4, penerima pinjaman di baris NIK atau NPWP Anda isikan. Angka 16 digit NIK atau NPWP. Di baris nama adalah nama pemberi, mohon maaf, di baris nama adalah nama penerima pinjaman. Kolom 5 adalah jumlah besaran nilai piutang. Kolom 6, tahun dimulai pinjaman. Kolom 7, saldo piutang saat ini Anda isi dengan sesuai kondisi sebenarnya. Kolom 8 adalah keterangan. Kita lanjut lagi di bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Angka 3, investasi atau sekuritas. Tata cara pengisiannya hampir sama dengan angka 2, piutang. Hanya bedanya di angka 3 ini adalah Anda membentuk akun investasi. Bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Angka 4, harta bergerak. Kolom 1, kode, Anda memilih drop down. Dan kolom 2 secara otomatis akan menyesuaikan jenis harta yang dipilih dari kode. Kolom 3 adalah nomor polisi atau registrasi Anda isikan sesuai dengan data kepemilikan. Kolom yang keempat, kepemilikan merupakan bagan baru yang berisikan baris box centangan atas nama sendiri dan box centangan atas nama pihak lain. Anda pilih sesuai dengan keadaan sebenarnya, lalu baris NIK atau NPWP dan nama Anda isi sesuai dengan status harta bergerak. Kolom 5, tahun perolehan. Kolom 6, harga perolehan. Kolom 7, ada tambahan kolom dengan judul nilai saat ini. Kolom 8 adalah keterangan. Kita lanjut lagi pada bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Angka 5, harta tidak bergerak, lampiran 1 halaman 2. Kolom kode, Anda pilih dari drop down lalu diikuti dengan kolom 2, deskripsi. Akan menyesuaikan otomatis atas pilihan. Kolom ketiga, lokasi harta berupa alamat. Kolom yang keempat, ukuran properti dengan isian baris tanah sekian meter persegi dan baris bangunan sekian meter persegi. Kolom yang kelima, sumber kepemilikan dapat Anda isi dengan hasil sendiri atau warisan. Kolom yang keenam, nomor sertifikat. Kolom yang ketujuh, tahun perolehan adalah tahun sejak dimiliki oleh Anda secara sah. Kolom yang ke-8 adalah harga perolehan adalah harga saat Anda mendapatkannya. Kolom yang ke-9, nilai saat ini Anda isi dengan kesesuaian atau kewajaran harga pasar atau ekonomi di wilayah tersebut. Kolom 10 adalah keterangan. Kita lanjut di bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Angka 6, harta lainnya. Kolom kode dan kolom deskripsi dapat Anda isi mulai dari kolom 1. Kolom 3, tahun perolehan. Kolom 4, bukti kepemilikan atau nomor akun. Kolom 5, informasi tambahan dapat Anda isikan dengan kondisi harta tersebut. Kolom 6, harga perolehan. Kolom 7, nilai saat ini yang merupakan harga pasar atau ekonomis saat di akhir tahun 2025. Dan kolom 8 adalah keterangan. Bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Angka 7,
Angka 7 adalah ikhtisar harta. Kolom 1 deskripsi yang dinyatakan adalah jumlah harta pada akhir tahun. Kolom 2 harga perolehan adalah jumlah total harta angka 1 hingga angka 6 dengan jenis harga perolehan. Kolom 3 nilai saat ini adalah merupakan penjumlahan harta dari angka 1 hingga angka 6 dengan nilai saat ini. Harap dibedakan dan dipahami. Kita lanjut di bagian B, utang pada akhir tahun pajak. Kolom 1 kode Anda pilih dan kolom 2 deskripsi akan mengikuti pilihan kode untuk jenis utang. Kolom yang ketiga kreditur data NIK atau NPWP pemberi utang beserta nama. Kolom yang keempat adalah negara kreditur. Kolom yang kelima tahun peminjaman adalah tahun dimulainya pinjaman utang. Kolom 6 adalah saldo utang terakhir. Kolom 7 keterangan. Ingat untuk memindahkan jumlah tabel ini ke induk bagian I angka 14 huruf B. Ini jika Anda memiliki utang. Selanjutnya pada huruf I, pernyataan transaksi lainnya. Pada angka 14 huruf C, D, E, F, G, H, dikarenakan data tidak ada keterkaitan, maka dapat Anda centang box tidak pada box yang tersedia. Huruf J, lampiran. Untuk huruf A, B, C, D, dan E dapat Anda centang box tidak sesuai dengan karakter data Bapak ikan lele. Huruf K, pernyataan. Seperti biasanya dalam hal submit pelaporan SPT, Anda wajib untuk mencentang pernyataan yang bunyinya adalah dengan menyadari sepenuhnya akan skala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Baris penandatangan Anda centang box wajib pajak. Baris NIK atau NPWP Anda isikan dengan angka identitas perpajakan Anda sebanyak 16 digit. Nama lengkap sesuai dengan data identitas, tanggal, bulan, tahun Anda isikan sesuai dengan saat Anda laporkan. Kolom tanda tangan Anda bubuhkan tanda tangan jika bentuk SPT tahunan orang pribadi tahun 2025 ini Anda laporkan secara kertas atau penyampaian langsung ke KPP. Terima kasih.